Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Taufik Arizal dari program studi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya di PT Siponik Flow Mandiri dengan judul drainase atap air hujan dengan sistem Siponik, sebagai salah satu syarat melengkapi tugas mata kuliah kerja praktek dengan dosen pengampu Bapak Jaja Miharja. Berikut agenda presentasi. Yang pertama, latar belakang, yaitu permasalahan drainase pada bangunan berskala besar. Yang kedua, kegiatan kerja praktek dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Selanjutnya, yang ketiga, profil instansi PT Siponik Flow Mandiri yang terdiri dari visi, misi, dan struktur organisasi. Yang keempat, prinsip kerja sistem Siponik, yaitu menjelaskan tahapan-tahapan terbentuknya efek Siponik atau disebut juga efek sifon. Yang kelima, komponen sistem Siponik. Selanjutnya yang keenam, penerapan pada bangunan. Yang ketujuh, perbandingan sistem, yaitu sistem Siponik dengan sistem gravitasi konvensional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berikut latar belakang permasalahan yang sering terjadi di konstruksi bangunan industri. Drainase konvensional atau bisa disebut juga dengan sistem gravitasi memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan banyak pipa vertikal. Pipa horizontal harus memiliki sloping atau kemiringan, kapasitas terbatas pada debit tinggi, risiko genangan dan kerusakan struktur, dan boros material dan ruang instalasi. Untuk solusinya yaitu menggunakan sistem Siponik. Sistem ini berbasis efek sifon yang bekerja dalam keadaan pipa penuh atau disebut juga dengan kondisi full bore flow. Untuk instalasi pipa horizontal tidak menggunakan sloping atau kemiringan, terus kapasitasnya lebih besar dan hemat ruang dan material. Berikut profil instansi PT Siponik Flow Mandiri. PT Siponik Flow Mandiri bergerak pada bidang desain, suplai, dan instalasi yang dikhususkan pada drainase Siponik atau drainase air hujan. Untuk visinya menjadi perusahaan terdepan dalam solusi pengolahan air hujan yang inovatif dan ramah lingkungan di Indonesia. Untuk value-nya, innovation, sustainability, collaboration, excellence, dan integrity. Sistem Siponik menghadirkan inovasi sebagai berikut, yaitu 1. Menghadirkan sistem pengolahan air hujan yang inovatif dan berkelanjutan, disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, menetapkan standar baru industri melalui kualitas tanpa kompromi, teknologi maju, serta keunggulan dalam rekayasa dan desain. Ketiga, mendorong tanggung jawab lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber air utama dan menekan dampak ekologis dari sistem drainase bangunan. Yang terakhir, menciptakan nilai ekosistem jangka panjang bagi bangunan, komunitas, dan masyarakat melalui solusi pengolahan air hujan yang andal, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, menjelaskan kegiatan kerja praktek selama 1 bulan. Yang pertama, minggu pertama, pengenalan sistem Siponik, yaitu mempelajari prinsip kerja sistem Siponik, perbedaan dengan sistem gravitasi konvensional, serta pengenalan komponen-komponen utama seperti roof drain, pipa horizontal, dan pipa vertikal. Selanjutnya untuk minggu kedua, yaitu pembuatan konsep denah bangunan, mempelajari tentang
cara membaca dan menyusun denah bangunan sebagai dasar perencanaan sistem drainase sifonik, termasuk penentuan area tangkapan atap atau tangkapan air hujan dan posisi titik roof drain yang akan dipasang. Yang selanjutnya minggu ketiga, perhitungan hidrolik pemipaan sifonik. Untuk pemipaan sifonik harus dilakukan dengan software hidrolik untuk mendapatkan efek sifonik, yaitu menentukan diameter pipa agar terjadi efek sifon dan menganalisis aliran dalam perpipaan sifonik. Dan yang terakhir minggu 4, pembuatan shop drawing. Membuat gambar kerja shop drawing sistem drainase sifonik mencakup denah lantai atap sampai denah lantai dasar, jalur perpipaan, dan spesifikasi teknis komponen untuk keperluan instalasi lapangan. Berikut adalah prinsip kerja sistem sifonik. Untuk yang pertama, ketika hujan mulai, air terkumpul di permukaan atap dan mengalir ke roof drain. Selanjutnya, aliran di dalam pipa awalnya bekerja seperti sistem gravitasi, yaitu terbentuk gelombang-gelombang di dalam pipa dan masih mengandung udara di dalam pipa tersebut. Selanjutnya, ketika curah hujan mulai tinggi atau deras, udara berkurang. Debit air dalam pipa meningkat dan mendorong udara keluar secara bertahap. Yang paling terakhir, ketika curah hujan sudah mencapai puncak, terjadilah efek full bore flow. Pipa terisi penuh air sebagai syarat utama terbentuknya efek sifon. Dan selanjutnya yaitu terakhir efek sifon. Tekanan negatif menarik air dengan kecepatan dan kapasitas tinggi. Untuk selanjutnya yaitu komponen sistem sifonik. Yang pertama yaitu roof drain. Komponen inlet di atap atau talang yang dilengkapi bubble atau anti-vortex untuk mencegah masuknya udara dan memicu efek sifon. Dalam sistem sifonik menggunakan roof drain khusus. Dan selanjutnya yaitu komponen kedua, pipa horizontal, mengalirkan air roof drain ke pipa tegak yang dipasang tanpa kemiringan karena bekerja dalam kondisi aliran penuh. Yang ketiga yaitu pipa vertikal atau disebut juga dengan downpipe, yang berfungsi sebagai mengalirkan air ke titik pembuangan. Perbedaan elevasi menghasilkan tekanan negatif yang mendorong aliran penuh di seluruh sistem. Dalam sistem sifonik, elevasi pada bangunan sangat mempengaruhi terjadinya efek sifon. Yang keempat yaitu fitting pipa. Fitting pipa ini terdiri dari elbow TY reducer yang mengubah arah dan menyesuaikan diameter pipa sesuai konfigurasi lapangan. Yang paling terakhir yaitu komponen bracket atau support atau penopang pipa, yang berfungsi sebagai penopang dan menstabilkan posisi pipa. Komponen ini terdiri dari klem pipa, threaded rod atau long rod, dan anchor bolt, nut, washer, dan guide support. Berikut penerapan sistem sifonik pada bangunan. Sistem ini dapat dipasang pada bangunan yang memiliki atap yang cukup besar, seperti gudang dan logistik, stadion, bandara, gedung komersial, perkantoran, pusat perbelanjaan seperti mal, fasilitas industri, dan pabrik. Pada sistem ini sangat dipengaruhi dengan area atap luasan yang sangat besar, karena ketika atap yang memiliki luasan yang besar memiliki debit tangkapan air hujan yang banyak atau memiliki debit yang tinggi. Berikut adalah perbandingan sistem sifonik dengan sistem gravitasi konvensional. Perbandingan ini memiliki beberapa aspek. Aspek pertama yaitu dalam ciri-ciri kondisi aliran, sistem sifonik memiliki aliran yang full bore atau pipa air di dalam pipa penuh.
Sedangkan sistem gravitasi, kondisi di dalam pipa masih terdapat udara. Yang kedua yaitu pipa horizontal. Sistem sifonik memiliki pemasangan pipa tanpa kemiringan, sedangkan sistem gravitasi harus memiliki kemiringan atau sloping 1%. Aspek jumlah pipa tegak, sistem sifonik lebih sedikit, sedangkan sistem gravitasi lebih banyak. Untuk diameter pipa dalam pemipaan sistem sifonik cenderung lebih kecil, sedangkan untuk sistem gravitasi diameter pipa lebih besar karena air di dalam pipa tidak terisi penuh. Secara kapasitas aliran, sistem sifonik memiliki aliran yang sangat tinggi, sedangkan sistem gravitasi sangat terbatas. Untuk kebutuhan ruang, sistem sifonik memiliki kehematan dalam memasang instalasi pipa, sedangkan untuk sistem gravitasi boros ruang instalasi karena pipa dipasang dengan kemiringan. Selanjutnya perencanaan. Sistem sifonik harus memiliki perencanaan mengenai analisis hidrolik detail dalam pemasangan pipa atau penggunaan diameter pipa. Untuk sistem gravitasi relatif sederhana. Berikut kesimpulannya. Sistem sifonik bekerja berdasarkan prinsip Bohr yang memanfaatkan tekanan negatif untuk menciptakan efek sifon dan meningkatkan kapasitas dan kecepatan aliran air hujan. Yang kedua yaitu dibanding dengan sistem konvensional, sistem sifonik mampu mengalirkan debit jauh lebih besar dengan diameter pipa lebih kecil, pipa tegak lebih sedikit, dan tanpa kemiringan pipa horizontal. Yang terakhir yaitu penerapan sistem drainase sifonik efektif mengurangi genangan air hujan di atap, meningkatkan keamanan bangunan, menghemat ruang instalasi, serta mendukung pemanfaatan air hujan sebagai upaya konversi air. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan pada presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.